Halo guys, di film sebelumnya, di High and Low the Movie, diperlihatkan perang antara Sword dengan Kohaku, Mighty Warriors, dan kelompok Dog. Nah, di film kelanjutannya ini akan bercerita tentang Amamiya Brothers yang mencari kakaknya. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan kejar-kejaran antara Amamiya Brothers dengan kelompok yang mencuri suatu barang. Amamiya berusaha mendapatkan barang itu kembali. Sampai akhirnya kejar-kejaran berakhir di sebuah gedung. Amamiya masuk ke gedung itu. Di dalam mereka sudah disambut oleh gerombolan pencuri tadi, tapi mereka dengan gampang melawannya. Lawannya jumlahnya banyak dan menggunakan senjata juga bukan masalah bagi mereka. Semua dibabat habis. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan kakak tertuanya bernama Takeru yang membereskan sisanya lalu mengambil barang curian tadi. Mereka bertiga lalu mengantar barang curian tadi ke sebuah kelompok. Amamiya Brothers dibayar untuk mendapatkan barang itu. Tapi Takeru menaruh kecurigaan tentang sekelompok orang yang menyewa mereka itu. Dan di malam itu adalah malam terakhir Masaki dan Hiroto melihat kakaknya karena setelah itu mereka tidak mengetahui di mana keberadaannya. It's been a long day, Asu my friend. Lalu waktu lompat ke 1 tahun kemudian di masa sebenarnya Universe High and Low. Diperlihatkan Perdana Menteri yang sedang konferensi pers tentang pembangunan kasino yang dianggap bisa mendongkrak perekonomian Jepang. Kasino itu akan dibangun di daerah yang dikenal sebagai Sword. Masaki dan Hiroto juga melihat berita itu. Besok adalah hari peringatan kematian orang tuanya. Di situ Masaki flashback tentang keluarga masa kecil mereka ketika kedua orang tua mereka masih ada. Keesokan harinya mereka berdua datang ke makam orang tuanya. Gak berapa lama datang seorang cewek yang datang ke situ juga. Tapi ada segerombolan orang memakai baju putih yang mengincar cewek itu. Amamiya lalu bertarung dengan gerombolan pria itu. Dengan skill bertarung yang bukan kaleng sarden, semuanya dibabat habis. Ternyata pas sudah selesai, mereka tahu gerombolan pria baju putih itu adalah salah satu dari kelompok Kuryu yaitu Kamizono Group yang mengincar cewek tadi. Dan cewek itu bernama Aika, orang utusan Takeru untuk mengunjungi makam kedua orang tua Amamiya Brothers karena Takeru tidak bisa datang ke sana. Amamiya bertanya tentang keberadaan Takeru, tapi Aika berkata dia tidak bisa menghubunginya. Mereka bertiga lalu datang ke kediaman Takeru, tapi kediamannya Takeru sudah teracak-acak. Itu rumah udah kayak hati habis lihat mantan jalan sama cowok lain, berantakan. Masaki melihat potongan koran yang ditempel di dinding. Koran itu berisi berita tentang pabrik yang dimiliki orang tuanya dulu dan juga berita tentang Kamizono Group. Maaf. Pemimpinnya, Kamizono, adalah tokoh yang akan menyingkirkan apapun untuk mencapai tujuannya. Dengan dress code warna putih yang menunjukkan kesetiaan, Kamizono Group ini bisa membunuh orang dengan mudah dan pintar dalam menyingkirkan bukti sehingga mereka nggak ditangkap polisi. Duo Amamiya ini bertanya-tanya kenapa kakaknya menyelidiki Kamizono Group. Aika lalu menjelaskan kalau Takeru bekerja di dalam grup Kamizono. Aika juga menjelaskan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ayahnya Aika adalah seorang pengacara yang mempunyai data penting tentang Kamizono yang disimpan dalam flash disk. 1 minggu yang lalu, ayahnya panik ketika Kamizono Group datang ke rumahnya. Dia lalu menitipkan flash disk itu ke Aika dan menyuruh Aika untuk lari dan memberikan flash disk itu ke teman pengacaranya. Aika pun pergi, tentu aja ayahnya tidak selamat pada insiden itu. Tapi teman pengacaranya tidak mau menerima flash disk yang Aika berikan. Aika ingin tahu apa isi dalam flash disk itu, tapi tidak bisa dibuka karena terenkripsi password. Takeru bekerja di grup Kamizono dan pada suatu malam menyelamatkan Aika dari kejaran kelompok Kamizono. Itu awal mula kenapa dari seminggu yang lalu Aika tinggal di rumahnya Takeru. Kalau tidak ada Takeru, mungkin Aika tidak tahu harus tinggal di mana. Tapi 3 hari yang lalu Takeru membawa pergi flash disk tadi dan tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Masaki dan Hiroto bertanya-tanya kenapa kakaknya bekerja di grup Kamizono.
兄貴が上園会に。どういうことだ。Gak berapa lama ada telepon yang berdering. Telepon itu berasal dari seorang wanita yang ditugaskan Takeru untuk menginskripsi flash disk. Mereka lalu menanyakan keberadaan wanita itu lalu menghampirinya. Sedangkan di Kuryu Group sedang mengadakan pertemuan, Iemura diingatkan untuk segera mendapatkan wilayah SWORD dan Kamizono diingatkan untuk mendapatkan kembali data yang telah dicuri. Lalu Kamizono berjanji akan segera mendapatkan data itu kembali. Amamiya Brothers dan Aika menemui wanita tadi, tapi wanita itu juga tidak bisa melakukan apa-apa dan malah perangkatnya seperti terkena virus. Lalu wanita itu ingin meminta bantuan orang pintar di wilayah SWORD. Orang pintar itu ternyata adalah Noboru. Mereka datang ke cafe Itokan untuk meminta bantuan Noboru. Yamato seperti tidak suka dengan Amamiya karena kenangan masa lalu. Tapi teman-teman Sanurengokai lain memberitahu kalau mereka mungkin bisa mendapatkan informasi tentang Kuryu kalau bisa memecahkan isi flashdisk itu. Amamiya dan Eika lalu pergi keluar. Mereka datang ke pabrik milik orang tua Amamiya di masa lalu. Di sini terungkap kalau Hiroto berbeda ibu dengan Masaki dan Takeru. Ayahnya Masaki dan Takeru menikah dengan ibunya Hiroto, sehingga mereka menjadi saudara. Hiroto dan Masaki sudah dilatih oleh Takeru semenjak mereka kecil, dan persahabatan mereka yang kuat sudah terjadi sejak kecil. Pada suatu malam orang tua mereka ditemukan meninggal di pabrik itu. Sejak saat itu mereka memutuskan untuk hidup dengan kuat. Masaki lalu teringat di masa kecilnya kalau ayahnya berutang kepada Kamizono. Mungkin Kamizono lah yang membunuh kedua orang tua mereka, dan dia menduga karena alasan itulah Takeru menyelidiki Kamizono. Mereka menduga kalau Takeru masuk ke grup Kamizono untuk balas dendam. Di tempat lain, Takeru membeli senjata api. Entah apa yang direncanakannya. Noboru lalu berhasil melacak posisi Takeru. Mereka menduga Takeru ingin membuat kesepakatan terhadap Kamizono Group. Masaki dan Hiroto lalu bergegas mencari keberadaan Takeru berdasarkan lokasi yang telah terlacak. Noboru berhasil membuka isi flashdisk. Isinya adalah tentang rencana pembangunan kasino yang dilakukan oleh Kuryu. Terdapat juga nama-nama yang terlibat dari mulai politisi sampai polisi. Bahkan informasi sumbangan ilegal dan buku rekening juga ada di data flashdisk itu. Itu sebabnya flashdisk itu sangat penting bagi Kamizono Group karena kalau bocor bisa sangat bahaya bagi mereka. Di tengah kerumunan, Masaki dan Hiroto melihat Takeru. Mereka lalu mengejarnya. Masaki mendapat telepon dari Aika. Aika lalu memberitahu mereka kalau Takeru pergi menemui Kamizono. Aika melarang mereka untuk datang karena pada tingkat ini mungkin berbahaya dan Takeru mungkin bisa terbunuh. Tapi Amamiya tetap akan mengejar kakaknya. Mereka berdua lalu sampai ke sebuah bangunan. Tapi mereka dihadang oleh anggota Kamizono yang menggunakan senjata. Tapi dalam hitungan detik berhasil dilumpuhkan. Gak asik mainannya senjata. Tangan kosong dong kalau berani. Sementara itu Takeru sudah berhadapan dengan kelompok Kamizono. Kamizono menggunakan senjata api lengkap. Takeru lalu menjelaskan tentang insiden kedua orang tuanya dan ia ke situ untuk balas dendam. Tapi Kamizono malah nggak ingat sama kejadian itu. Asem bener nih orang. Lalu Takeru melempar flashdisk dan mengeluarkan senjata berusaha menembak Kamizono. Tapi serbuan tembakan yang berusaha mengenainya membuatnya lari dari situ bersama dengan Masaki dan Hiroto. Hiroto marah karena Takeru merahasiakan semuanya sendirian. Tapi lalu Takeru menjelaskan semuanya. Dia bergabung dengan Kamizono untuk balas dendam tapi tidak berhasil. Dia tidak mau melibatkan orang lain dan ingin melakukannya sendirian. Padahal akan selalu ada dendam lain yang lahir ketika satu dendam berhasil terwujudkan. Tapi di situ Kamizono masih memburu mereka. Masaki lalu lari mengejar bos Kamizono, tapi karena mereka naik mobil ya jelas nggak terkejar lah, ada-ada aja dah Masaki. Sementara Takeru dan Kamizono perang senjata. Setelah lawannya habis, Takeru nggak sadar kalau masih ada anggota Kamizono lain yang tersisa, menembaki mereka berdua. Mereka lalu lari.
Tapi ini momen menyedihkannya. Takeru dengan sekuat tenaga menjadikan badannya tameng, lalu menembaki anggota Kamizono di situ. Hiroto hanya bisa melihatnya aja. Teringat lagi tentang kenangan masa lalu mereka. Di situ Takeru kemudian ambruk dengan badan bolong akibat peluru. Hiroto menangkapnya. Masaki lalu datang. Adegan ini mengandung cabai. Aika juga datang ke situ. Aika menangis sejadinya. Hiroto memeluknya. Kamizono berusaha membuka flashdisk yang ia dapat dari Takeru tadi, tapi ternyata sudah tidak ada isinya alias flashdisk palsu. Selamat, Anda kena prank. Keesokan harinya, Masaki dan Hiroto datang ke kediaman Kamizono. Tentu aja mau balas dendam. Udah tau mending main ke rumah janda daripada balas dendam. Anggota Kamizono sudah bersiap menyambut dengan senjata dan menunggu di balik pintu. Tapi ternyata duo Amamiya masuknya menerobos lewat jendela. Selamat, Anda kena prank. Sini yang gak masuk akal, mereka berdua berhasil mengalahkan banyak orang yang memegang pistol. Ini cuma ada di film aja. Ini dia James Masaki Bond dan James Hiroto Bond. Mereka berdua lalu naik ke atas, tapi bos Kamizono udah kabur menggunakan mobil. Amamiya mengejarnya menggunakan motor mereka. Adegan pengejaran berlangsung epik. 3 pengawal sepeda motor berhasil dilumpuhkan. Bos Kamizono mulai panik, Bung. Tapi dia lalu menembaki mobil tangki Pertamini sampai meledak. Duo Amamiya berhasil melewatinya. Dia nggak tahu apa ya kalau jaket kulit itu tahan api, guys. Mobil Kamizono pun berhasil digulingkan. Masaki menghampiri Kamizono lalu memukulinya. Kedua orang tua dan Takeru meninggal di tangan Kamizono Group. Amarah sudah menyelimuti hatinya. Tapi dia lalu berhenti. Hiroto kemudian datang. Akhirnya dia sadar tidak ada gunanya balas dendam. Kan udah gue bilang mending main ke rumah janda daripada balas dendam. Kenyataannya guys, balas dendam akan selalu berlanjut dari generasi yang tersakiti. Tapi akan berhenti ketika suatu generasi mampu melapangkan hati. Seperti duo Amamiya ini. Pemerintah mulai mengesahkan RUU pembangunan kasino dan mencakup fasilitas-fasilitas lainnya termasuk fasilitas wisata. Pemerintah Jepang yang di high and low ini ngeselin. Di pertemuan Kuryu Group, Kamizono yang berdebat dengan Iemura dibunuh oleh Ryu berdasarkan perintah dari ketua Kuryu. Adegan yang sangat sadis. Gak berapa lama datang seorang wanita yang memarahi mereka karena konflik internal itu. Entah siapa wanita itu belum dijelasin di film ini. Dan ketua Kuryu juga wajahnya belum diperlihatkan. Masaki dan Hiroto mengunjungi makam Takeru. Aika yang sepertinya sudah bisa tersenyum dan berpenampilan menarik. Kayaknya kerja deh dia ini. Dan duo Amamiya yang akan terus melanjutkan hidupnya sebagai Amamiya Kyodai. Di scene terakhir, Hiroto bertanya kepada Masaki di mana flashdisknya. Masaki lalu menjawab dia menitipkan flashdisk itu ke orang yang paling dia percayai. Dan ternyata orang yang dia percayai untuk memegang flashdisk itu adalah